Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina min 'adzabi yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar KMTV dan Radio Rabbani dimanapun berada. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kajian kita, yang mana kajian ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah kehidupan di dalam Al-Quranul Karim, di mana kitab yang akan kita jadikan rujukan adalah karya Syekh Dr. Umar Muqbil. Dalam pembahasan kitabnya ini bahwa mengatakan qawaid Qur'aniyah, ya, seputar 50 kaidah ya tentang kehidupan dan jiwa. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan yang pernah kita mulai beberapa pertemuan yang sudah lewat, ya. Malam ini kita akan kembali menyempurnakan pembahasan ini insyaallah, itu kaidah yang ke-15 yang beliau tulis dalam kitab ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Salat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk baginda kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, panutan kita bersama di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita untuk bisa menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam keseharian kita, baik itu dalam tahapan kita sebagai seorang pribadi muslim dan muslimah, ataupun dalam kehidupan kita berkeluarga, kemudian bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, adapun kaidah kita malam ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kaidah ini terdapat dalam dua surat di dalam Al-Qur'anul Karim dengan redaksi yang sama, wal aqibatu
lil muttaqin, ya. Terdapat di dalam yang pertama adalah surat Al-A'raf, ya. Ayat 128, ya. Ayat 128 dalam surat Al-A'raf. Yang kedua ada dalam surat Al-Qasas ayat 83. Ya, silakan dilihat Al-Qur'annya dan mushafnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang pertama dalam surat Al-A'raf itu adalah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, yang memberikan kabar gembira kepada kaumnya, ya, yang mana beliau memberikan semangat, ya, kepada kaumnya tentang kesabaran, tentang keindahan nantinya yang akan dihadapi oleh orang-orang yang menghadapi ujian berat ketika di dunia ini. Maka sungguhnya kaidah ini adalah ikhwafillah, kaidah yang berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, siapapun yang menjalankan kehidupan kita ini dengan menggunakan pakaian ketakwaan kepada Allah, maka seberat apapun ujiannya, insya Allah akan menghadapi dan mendapatkan kesudahan yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Nah, tentu kaidah ini sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa siapapun, dimanapun dan kapanpun dia menghadapi sebuah kondisi yang sangat sulit, maka dia harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pakaiannya adalah ketakwaan itu sendiri. Mari kita lihat bagaimana di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Allah mengatakan, qala Musa liqaumih, berkata Musa kepada kaumnya, ya, ista'inu billahi wasbiru, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Ada dua hal yang disampaikan oleh Musa alaihissalam kepada kaumnya. Yang pertama adalah meminta tolong kepada Allah tabaraka wa taala, dan yang kedua adalah kesabaran yang harus menjadi perhiasan dia. Karena ketika menghadapi sebuah ujian berat, tidak ada hal yang bisa kita lakukan melainkan hanya kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Yang kedua, kita bersabar di dalam menghadapi ujian itu. Maka Musa mengatakan, innal arda lillahi, sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya, yurithuha may yasha'u min ibadih, dan Allah wariskan kepada siapa saja yang ia kehendaki dari hamba-hambanya itu, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Musa alaihissalam, tentu kita faham bahwa betapa sulitnya kehidupan kaum beliau di bawah kekuasaan Fir'aun, ya, di bawah tindasan dan di bawah kezaliman manusia yang paling zalim di muka bumi ini. Ya, berbagai macam ancaman, berbagai macam keburukan yang akan ditujukan kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ya, kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Maka masa demi masa, waktu demi waktu yang berlalu, kaum Nabi Musa mendapatkan, ya, tindakan kezaliman dari Fir'aun dan bala tentara Fir'aun, ya, yang mana mereka mengalami berbagai macam kezaliman itu. Sampailah subhanallah sebuah kisah yang sangat indah di saat Nabi Musa alaihissalam bersama bala tentaranya, ya, bersama pasukannya kaum muslimin, ya, menghindari sebuah kezaliman itu, lalu kemudian mereka lari bersama bersama Nabi Musa alaihissalam, sampailah kepada sebuah kondisi yang mana tidak ada lagi di hadapan mereka melainkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Apa sebab? Di hadapan mereka itu lautan, di belakang mereka ada musuh Fir'aun dan bala tentaranya yang siap, ya, menghabisi mereka dengan seluruh kekuatan dan kesempurnaan alat-alat peperangan yang mereka miliki. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya berhenti. Dan apa yang dikatakan oleh kaumnya, inna lamudrakun, pasti kita ini akan dikejar dan dapat oleh kaum Fir'aun ini. Ya. Tapi disitulah ikhwafillah buah daripada kesabaran, buah daripada
ya keimanan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada mereka. Lihat apa kata Nabi Musa alaihissalam, kalla. Nabi Musa dengan tegas mengatakan kalla, ya, bahwa apa yang diyakini oleh kaumnya bahwa mereka akan dikejar oleh bala tentara Firaun dan seluruh prajurit-prajuritnya yang bengis dan siap untuk menghabisi Nabi Musa dan kaumnya. Di saat mereka mengatakan inna lamudrakun, maka Nabi Musa mengatakan kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Nabi Musa datang dengan sebuah kalimat yang membuat mereka ini memiliki sebuah kekuatan kembali. Kata Nabi Musa alaihissalam, tidak, sesungguhnya bersamaku Rabbku akan berikan petunjuk. Bayangkan, sebuah optimis, sebuah keyakinan, sebuah keimanan yang lahir dari lisan Nabi Musa alaihissalam. Walhasil Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Nah, inilah bahwa kesulitan yang dihadapi itu akan berujung dengan keindahan manakala kita ya hadapi ujian itu dengan kesabaran dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keindahan ya akan didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik itu akan dimiliki oleh mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Dr. Umar Muqbil mengatakan, wa huwa yubashshiru qaumahu alladzina amanu bihi. Nabi Musa alaihissalam memberikan kabar gembira kepada kaumnya yang beriman kepada beliau bihusnil aqibah, dengan kesudahan yang baik. Kapan dan di mana kesudahan yang baik itu? Lahum fid dunya wa qabla al-akhirah. Jauh sebelum kehidupan akhirat, di mana di mereka di dunia ini mendapatkan kemudahan-kemudahan dan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa tamkin fil ardi innahum la lazamut taqwa. Dan mereka akan Allah berikan ya kekuatan, mereka akan Allah berikan ya sebuah kemenangan ya jika mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz yang pertama ya yang kita dapatkan tentang kalimat wal aqibatul muttaqin. Ini adalah pesan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, bahwa ketika dalam kondisi sulit tersebut maka Nabi Musa berkata ista'inu billahi wasbiru, ya minta tolonglah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadih. Maka sungguh bumi ini milik Allah yang ia warisi kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ayat yang kedua dalam redaksi kaidah kita ini adalah terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 83 ya. Al-Qasas ayat 83 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kisah Qarun ya. Tentang kisah Qarun di akhir surat Al-Qasas itu ya, di mana Qarun ya termasuk orang yang lupa dengan dirinya atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepadanya, lupa atas karunia siapa yang memberikan rezeki kepadanya ya. Manusia yang penuh dengan kekayaan ini setelah didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka dia lupa akan nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala. Maka kesudahan bagi mereka ini, bagi dia dan orang-orang yang semisalnya, maka dengan kehancuran dan kebinasaan ya. Maka setelah kisah Qarun yang Allah sebutkan tersebut, di akhir surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah berita besar, berita yang sangat penting. Allah katakan tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Ya, kehidupan akhirat itu kata Allah kami jadikan bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi ini. Allah sediakan akhirat yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kesenangan, yang penuh dengan kenikmatan. Allah sediakan tempat itu bagi siapa?
Kata Allah, bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di dunia ini, yang tidak melakukan kerusakan di muka bumi, maka kesudahan yang baiklah bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya ikhwafillah, sesusah apapun kondisi kita hari ini, kalau kita lewati kesusahan itu dengan ketakwaan kita, dengan kesabaran kita, dan meminta tolong kepada Allah agar Allah tetap istiqamahkan kita, jangan sampai kita melenceng, maka insya Allah kesudahan yang baik itu bagi mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sungguh kaidah ini merupakan solusi dalam kehidupan kita, adalah obat bagi penyakit kehidupan kita. Dia adalah cahaya di dalam kegelapan kita. Dia adalah tongkat bagi si buta. Ketakwaan adalah pakaian kita. Ketakwaan adalah di dalam kehidupan ini akan menghadirkan solusi-solusi kepada kita. Lihat, ketika Qarun ya di dalam surat Al-Qasas ini ya lupa dengan dirinya, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Ya, kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dia lupa akan dahulu kehidupan yang sulit dan susah. Setelah Allah berikan nikmat, maka dia menjadi orang yang kufur. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ya benar-benar dalam janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah wahai saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Maka ketakwaan ini adalah solusi dalam kehidupan kita, obat dari penyakit kita, cahaya dalam kegelapan kita, dan dia adalah yang bisa menghadirkan berbagai kekuatan dalam diri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang bertakwa, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Lihatlah ayat ini ikhwafillah, saudara-saudari dimanapun berada. "Wa may yattaqillah", barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah ya yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan solusi. Jalan yang buntu itu akan terlihat jalan keluarnya. Kehidupan yang sulit itu akan bisa kita sabar dalam menjalaninya apabila kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Masalah yang berat itu akan bisa kita mendapatkan jalan-jalan solusi-solusi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah berjanji. Bahkan tidak hanya solusi dari masalah kita, Allah berkata di Rabbul Firman, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, bahwa ketakwaan itu adalah jaminan kesejahteraan. Ketakwaan itu adalah jaminan ya kebahagiaan, dan ketakwaan itu adalah jaminan rezeki yang Allah hadirkan kepada setiap orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah, disinilah pentingnya kita membahas tentang kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwafillah. Nah, kalau kita amati pula di dalam buah manis dari ketakwaan itu bukan hanya sekadar di akhirat saja yang Allah berikan kepada mereka, Allah selamatkan mereka, tapi kemudian orang-orang yang bertakwa itu pun Allah berikan keutamaannya ya di dunia pula sebelum kehidupan akhirat kita jalani ya. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, sesulit apapun kondisi dan keadaan kita, maka ketika takwa menjadi pakaian kita, solusi dan jalan keluar itu akan Allah hadirkan ke hadapan kita. Jauh sebelum ya balasan di akhirat kelak Allah berikan kepada mereka yang bertakwa, di dunia ini telah Allah berikan kepada mereka buah daripada ketakwaan itu. Namun terkadang ada yang bertanya, Ustaz, kita mengalami kondisi yang sangat terpuruk umat ini. Kapan datangnya pertolongan Allah itu kepada kita? Maka jawabannya adalah bertanya kita, sejauh mana kita mentahqiq mewujudkan takwa itu dalam diri kita? Dan sejauh mana ketakwaan itu hadir di tengah masyarakat kita? Sejauh mana ketakwaan itu yang menjadi pakaian umat ini? Masih banyak dari umat ini yang makan riba, masih banyak dari umat ini yang menzalimi orang, mengambil hak orang, masih banyak dari umat ini ya yang khamar, melakukan perzinahan dan mabuk-mabukan, bahkan masih banyak dari umat ini yang
tidak peduli kepada saudaranya. Masih banyak dari umat ini yang suka musik, kemudian menghidupkan hari-harinya dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tidak akan pernah mungkir, Allah tidak akan pernah ingkar janjinya. Selama kita bertakwa kepada Allah dengan cara yang benar, maka selama itu pula lah akan kita dapatkan solusi dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketakwaan ini menjadi salah satu barometer kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian siapa, ikhwah fillah? Orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling mampu menjalankan syariat Allah, yang paling tegar di jalan agamanya yang mulia ini dengan ujian yang sangat berat yang di akhir zaman seperti ini. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam redaksi ayat surat Al-Qasas dan surat Al-A'raf sama wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwah fillah bahwa siapapun yang bertakwa pasti Allah tolong. Dan siapapun yang bertakwa pasti akan Allah berikan kepadanya kemenangan dan solusi terhadap masalahnya. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah muliakan dan Allah berikan kedudukan yang tinggi di sisinya. Maka itu ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa tidak ada yang mahal dari kehidupan kita ini daripada keimanan kita kepadanya dan ketakwaan kita sebagai pakaiannya. Nah, terdapat dalam surat Thaha ikhwah fillah ada sebuah lafaz yang menunjukkan makna yang sama, namun di sini Allah tidak mengatakan wal aqibatu lil muttaqin, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taha ayat 132 wal aqibatu lit taqwa. Nah, ayat ini ikhwah fillah adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir surat Taha. Allah katakan wa'mur ahlaka bis salati. Perintahkan keluargamu salat, ya kan? Memerintahkan keluarga salat adalah perintah Allah. Mengerjakan perintah Allah adalah kemuliaan. Lalu kemudian Allah katakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan bersabar. Mendidik anak dan menyuruh anak dan serta mengawal mereka untuk menjaga ibadah salat dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Bukan sekadar kita menyuruh lalu kemudian kita tidak ada kesabaran, tidak. Tapi di sini Allah katakan wa'mur ahlaka. Langsung Allah perintahkan keluargamu. Apa yang Allah perintahkan? Bis salati, menjaga salat dan mendirikannya. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam mendirikan salat itu. Allah katakan ikhwafillah la nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuk, justru kami yang akan memberi rezeki. Nahnu narzukuk, kami yang menjamin rezekimu, kami yang menjamin kehidupanmu. Yang paling utama yang paling utama untuk kita jaga adalah melaksanakan salat. Nah, terkadang ikhwah fillah di dalam mencari rezeki melupakan perintah Allah yang memberi rezeki itu. Di dalam bekerja, beraktivitas keseharian, terkadang zuhurnya lewat, asarnya tidak dikerjakan. Padahal yang kita cari itu rezeki yang menyuruh kita untuk salat. Ini terkadang tidak sesuai dengan perilaku seorang muslim. Bekerja tapi lupa dengan tugasnya. Lupa dengan salatnya. Lupa dengan rukun Islamnya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya. Dan kita sebagai muslim dan muslimah, silakan Anda bekerja, silakan Anda melaksanakan kewajiban Anda sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan kemampuannya. Tapi ingat, sebagai seorang muslim jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberi rezeki kita. Kita bekerja, kita meminta kepada zat yang telah menyuruh kita salat, tapi kita lupa untuk salat. Yang kita ingat adalah
rezeki dan rezeki. Yang kita ingat adalah harta-harta kita. Oleh itu ikhwafillah, di sini Allah adalah sebuah penekanan khusus dari Allah, wastabir 'alaiha. Ya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepadamu, kata Allah. Jangan kamu tinggalkan salat. Jangan kamu anggap dengan menjalankan salat rezekimu berkurang. Tidak. Jangan karena menganggap salat itu akan memutus banyak orang, ya, ketika orang ramai kemudian kita tutup di saat-saat salat. Jangan kamu kira di saat-saat salat itu akan datang banyak orang berbelanja dan kamu mendapat keuntungan. Tidak. Allah sudah mentakdirkan rezeki kita. Allah telah menakar rezeki itu untuk kita dan Allah yang Maha tahu. Maka jangan pernah kita pahami bahwa ketika kita mencari rezeki dan kita tidak menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini, Allah akan sayang kepada kita. Tidak. Tapi ingatlah bahwa kita di dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, untuk bersabar di dalam memerintahkan salat. Karena salat adalah jaminan rezeki, bukan melaksanakan salat itu akan mengurangi rezeki. Allah katakan lagi dengan kalimat yang sangat luar biasa, nahnu narzuquk, kami yang beri rezeki kamu, kata Allah, wal aqibatu littaqwa, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah 3 ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 128, yang kedua adalah surat Al-Qasas ayat 83, ya, kemudian ada surat Taha ayat 132, dan ini semua pesan akhirnya adalah orang bertakwa itu, ya, adalah orang-orang yang mendapatkan kesudahan yang baik di hari kiamat kelak. Ikhwafillah, ya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam kitab ini pun Syekh Umar Muqbil mengatakan bahwa ketika kita membutuhkan ketakwaan dalam kehidupan kita, butuh sebagai seorang ayah ketakwaan itu, butuh sebagai seorang kepala sekolah butuh ketakwaan itu, butuh sebagai ketakwaan itu bagi seorang para pejabat-pejabat dalam kehidupan kita ini, maka sangat butuh kepada ketakwaan itu. Karena kalau tidak, ya, iman kita akan hari demi hari akan terus, ya, berkurang dan kemudian semakin melemah. Nah, kita butuh ikhwafillah, kita butuh dengan ketakwaan ini. Kita butuh dengan apa yang disebut dengan wal aqibatu lil muttaqin ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita berbicara tentang konteks ketakwaan dan kesudahan yang baik bagi mereka, tentu skalanya sangat banyak dan sangat luas, ya. Ketakwaan itu sangat banyak dan sangat penting, ya. Yang mesti kita lakukan adalah seperti mana yang dikatakan oleh para ulama, mahwal muttaqun, ya. Al-muttaqun itu siapa dia? Yaitu, ya, orang-orang yang seperti disebutkan, yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, adalah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Di lain kesempatan Ali bin Abi Thalib juga menyatakan bahwa di antara ciri mereka orang-orang bertakwa itu apa? Yang pertama adalah al-khawfu minal jalili, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah al-imanu bitanzili, yaitu kita beriman kepada Al-Quranul Karim yang Allah turunkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita. Yang ketiga adalah Allah jadikan bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa itu di samping dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian beriman kepada Al-Quranul Karim. Yang ketiga cirinya adalah ar-ridha bil qalil, dan dia ridha kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala berapapun jumlahnya. Dia sangat ridha dengan rezeki yang Allah titipkan kepadanya. Nah, kemudian ikhwafillah wal isti'dadu liyaumir rahil, dan orang-orang yang selalu bersiap diri, ya, selalu ingat akan kehidupan akhirat, ya, selalu berusaha menjadi orang-orang yang tetap istiqamah di atas jalan kebaikan. Itu adalah orang-orang bertakwa, bersiap diri dan bersiap untuk melanjutkan, ya, kebaikan-kebaikan yang telah pernah dia kerjakan dan telah pernah ia lakukan. Alaihi ikhwafillah,
di dalam pembahasan terakhir ini, maka Syekh mengatakan wa kadzalika da'iyatu ilallahi, begitupun dengan doa seorang dai, seorang ustadz, seorang murabbi dan pendidik, ya, min ahwaj ma yakunu ilaiha, dia sangat butuh kepada ketakwaan itu sendiri. Wa huwa yasiru fi tariqid da'wati tawil, dia selalu berjalan di atas jalan dakwah yang panjang, wal mali' bil ibtila bil khairi wa syarr, dan jalan panjang itu penuh dengan ya ujian dan cobaan, penuh dengan segala macam bentuk ya hal-hal yang bertentangan, ya. Maka ikhwafillah, ketika jalan dipenuhi oleh ujian dan pada jalan itu banyak orang-orang yang gugur di dalamnya, maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita lakukan adalah kita tetap berada di atas jalan ketakwaan itu, ya. Wa khususan idza kana la yajid mu'inan wala nasiran bal qad yajid munahidan wa muadiyan. Ya, barangkali ya kita tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini, ya. Siapa-siapa baik itu yang bisa membantu kita, tidak memiliki siapapun. Maka ikhwafillah rahimani rahimakumullah, maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha ya untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka seorang dai, seorang guru, ya, sangat butuh kepada ketakwaan itu, ya. Dan siapapun, ya, seorang sahabat kepada sahabatnya, seorang ya ibu kepada anaknya, seorang murid kepada seorang guru kepada murid, itu semua adalah ikhwafillah hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab yang harus, ya, dengan semua itu adalah berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita lestarikan dalam kehidupan. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Maka ketika kita berbicara tentang kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa, itu tidak hanya berlaku di dunia, tapi akan terus berlanjut kepada kehidupan dalam kehidupan akhirat kelak nantinya insyaallah taala. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk kepada siapapun yang mendengarkan dan menyimak kita, dan kepada siapapun yang berusaha untuk istiqamah dari jalan kebaikan siapapun. Maka kita harus menjadikan diri kita ya harus orang-orang yang selalu mendapatkan, orang-orang yang selalu berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan yang benar, ya, jalan-jalan yang benar. Naam ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bahwa siapapun di sini di akhir beliau jelaskan, ya, anna kullaman lam yakun taqiyan fi ahwali, siapapun yang tidak mendapatkan, ya, man lam yakun taqiyan fi ahwali au af'ali, ketakwaan dalam kondisinya, dalam perbuatannya, fala aqibata lahu hasanah, maka tidak ada kesudahan yang baik baginya. Wa in umhila zamanan wa turika dahran, hazi sunnatullah fi khalqih. Qad kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yastadillu bi hadhil qaidah al-Qur'aniyah. Naam. Baik ikhwafillah, tentu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang peka dalam kehidupan ini, selalu memberikan terbaik bagi saudara-saudaranya. Kalaupun hanya kita bisa membaca doa untuk saudara-saudara kita. Naam. Kemudian di dalam pembahasan terakhir ini, bahwa muallif kitab menjelaskan tentang kaidah wal aqibatul muttaqin wa bi amsalha ibana hujum at-tatari ala biladil al-islam, wa kana yuqsim billahi an at-tatar la yunsaru bal sayukhzalun wa yankasirun, wa kana mimma qalahu hinaha wa alamu aslahakumullah anna an-nasrata lil mu'minin wal aqibah lil muttaqin. Naam, inilah kalimat yang harus kita jadikan sebagai syiar bahwa an-nasrah, sebuah kemenangan itu, ya, akan Allah berikan kepada orang-orang beriman, dan kesudahan yang baik bagi mereka, ya, yang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kesudahan yang baik bagi mereka yang selalu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, inilah tentang kaidah yang luar biasa yang merupakan cerminan kehidupan kita orang-orang beriman. Dia sebagai kaca yang bisa memberikan gambaran kebaikan dan kepada kita, dan dia adalah sebuah
senjata bagi kita di dalam menghadapi ujian kehidupan kita ini. Karena Allah telah berjanji ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Begitupun apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di saat kisah panjang beliau dari saudara-saudaranya, yang mana di saat ya beliau di saat dia menghadapi dengan kesabaran ujian-ujian yang dia timpa dari saudara-saudaranya, maka dia mengatakan innahu mayattaqi wa yasbir, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, ya siapapun ya, maka Allah akan berikan jalan yang mulus, ya Allah akan berikan jalan kebaikan, Allah akan berikan kepadanya kebaikan-kebaikan itu. Oleh itu ikhwafillah, sebagai kata penutup tentang pembahasan kita malam ini, bahwa ketakwaan itu adalah sebagai kunci keselamatan. Ketakwaan itu adalah cerminan kehidupan orang-orang beriman, dan bertakwa itu adalah sebuah cahaya yang akan terus menyinari ya, dan dia ada sebuah solusi terhadap problematika yang dihadapi. Oleh itu ikhwafillah, kita bersyukur kepada Allah dijadikan orang-orang beriman, dan lebih bersyukur lagi kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan kemudian kita melihat bagaimana Allah berikan kesenangan-kesenangan di dunia, dan kemudian Allah lengkapkan kesenangan-kesenangan itu di akhirat kelak. Wallahu taala alam. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita bersama, dan semoga kita masih ingat ya kesudahan yang baik itu bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara